Nah, dalam video ini, gue akan membahas 5 hal yang wajib kalian perhatikan ketika akan mengganti velg. Karena saat ini model velg banyak banget, desainnya juga beragam, ukurannya macem-macem, dan juga yang paling penting, apakah velg tersebut bisa masuk ke mobil kalian. Nah, ini adalah pertanyaan yang banyak masuk ke DM Instagramnya Jeff Luxury. Makanya dalam video ini kita akan bahas secara terperinci apa aja poin-poin tersebut. Oke, simak terus videonya. Poin pertama ketika kita akan mengganti velg adalah kita ketahui dulu berapa diameter standar dari ban mobil kita. Ketika kita sudah tahu itu, maka kita bisa langsung tahu berapa maksimal velg yang bisa kita masukin ke mobil kita. Nggak harus plus 2 atau plus 3 untuk memasukkan sebuah velg, karena sebenarnya yang kita hitung bukan kenaikan diameter 1 atau 2 incinya. Tapi yang kita hitung adalah berdasarkan total diameter. Artinya total diameter roda yang dihitung dari ujung atas ban sampai ke ujung bawah ban. Nah, nilai itu yang kemudian kita konversi menjadi total diameter keseluruhan untuk mengganti velg dengan ukuran yang lebih besar. Nah, bagaimana caranya? Gampang banget. Sekarang udah banyak aplikasi tire kalkulator kalau teman-teman lihat di internet, dan di sana kita tinggal masukkan ukuran roda. Misalnya kita contoh Mitsubishi Pajero Sport yang lama tipe Exit, itu bannya ukurannya 265 70 ring 16. Nah, ketika kita akan memasukkan ukuran roda tersebut, maka tire kalkulator akan mengeluarkan nilai 30,6 inci total diameternya. Nah, lalu seperti apa kalau misalnya kita mau ganti velg dengan ukuran lebih besar? Yang ukuran seperti apa yang lebih pas gitu ya? Gampang banget. Kalian tinggal masukin ukuran yang dimau. Kalau misalnya kita kasih contoh, misalnya kita mau masang velg ini nih, velg berukuran 20 inci, artinya kan ada 4 poin kenaikan dari velg standar, tapi tidak masalah. Ketika kita hitung dengan memakai ban 285 50 ring 20, ternyata selisih daripada total diameternya itu nggak banyak, hanya berkisar 2%. Artinya itu masih aman untuk bisa dipasang ke mobil, artinya masih bisa belok dan juga bantingannya tidak terlalu berpengaruh banyak. Angka 2% itu bisa dibilang adalah di bawah batas toleransi. Sebenarnya kalau misal total diameternya itu bedanya lebih daripada 5%, itu sudah tidak direkomendasikan karena akan banyak mengubah struktur kaki-kaki, misalnya suspensi, atau juga mungkin kita memodifikasi bagian spakbor dan segala macam. Nah, dengan patokan tersebut, dengan total diameter dan bisa kita lihat dalam tire kalkulator, sebenarnya kita sudah bisa menjadi seorang profesional untuk mengetahui berapa kenaikan velg yang bisa kita lakukan terhadap mobil kita. Poin nomor 2 adalah kalian harus tahu dulu berapa nilai asli PCD mobil kalian. Di Indonesia saat ini rata-rata mobil yang dijual di sini memiliki PCD atau dengan bahasa awamnya adalah jumlah lubang baut, yaitu 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, tapi jangan salah. Walaupun dia seperti ini contohnya, velg ini memiliki baut 5 jumlahnya, lubang bautnya 5, tapi jarak antara lubang yang berseberangan itu beda-beda. Sekarang di Indonesia untuk PCD 5 ini ada beberapa ukuran, yaitu 5114,3 seperti ini. Ada juga 5100 yang seperti biasa dipakai oleh Toyota Sienta. Lalu ada juga PCD 5x120, itu biasa dipakai oleh mobil-mobil BMW. Dan juga ada 5x112 yang biasa dipakai oleh mobil-mobil Mercy. Jadi kalian harus pahami dulu berapa jarak PCD-nya, jumlah lubang bautnya dan juga jarak antar lubangnya. Ini saya ambil contoh yang velg berlubang 5, sementara beda lagi dengan velg dengan lubang 6. PCD 6 biasanya di Indonesia ukurannya adalah 6x139,7. Biasanya mobil-mobilnya yang dipakai PCD ini adalah yang besar,
seperti SUV, Pajero Sport atau Toyota Fortuner, atau juga ada double cabin. Selanjutnya, ini adalah nilai PCD yang paling banyak beredar di Indonesia, yaitu 4x100 seperti yang ini. Biasanya PCD 4x100 itu banyak dipakai oleh mobil-mobil LCGC atau hatchback yang ukurannya lebih compact atau lebih kecil. Sementara ada juga PCD 4x114,3. Ini biasanya dipakai oleh mobil-mobil MPV yang ukurannya cukup besar seperti misalnya Livina, Nissan Livina maksudnya, lalu ada juga Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia misalnya. Nah, jadi pahami dulu berapa nilai PCD asli dari mobil kalian. Kita lanjut ke poin nomor 3. Nah, di poin nomor 3 ini sangat berhubungan dengan poin pertama. Jadi ketika poin pertama kita sudah tahu diameter maksimal seberapa yang bisa kita masukin ke mobil kita, selanjutnya di poin ini kita harus tahu juga lebar velg yang akan dipasang. Bagaimana cara taunya? Kita tinggal balik velgnya. Biasanya produsen velg sudah menuliskan diameter velg dan juga lebarnya biasa di bagian belakang sini, atau biasa ditaruh di belakang palang setiap velg. Nah, nanti di sana kita akan melihat seperti ini contohnya. Tertulis di situ 17 kali 8 inci. Artinya ini velg 17 dengan lebar 8 inci. Artinya lebar itu dihitungnya dari bibir belakang sini sampai bibir ke depan. Ini jumlahnya atau kelebarannya adalah 8 inci. Nah, kita nggak usah pusing harus menerapkan lebar yang seperti apa yang cocok ke mobil kita, karena pabrikan velg dengan diameter yang sudah mereka buat itu sudah memiliki perhitungan agar bisa langsung dipasang di mobil tanpa mentok. Nah, sebenarnya apakah sebuah velg akan mentok atau tidak akan berhubungan dengan poin berikutnya, yaitu poin keempat, yaitu soal offsetnya. Oke, kita lihat ya. Nah, di poin keempat ini gue akan kasih ilustrasi seperti ini. Apakah kalian bisa lihat bedanya velg yang ini, dan juga velg yang ini? Tentu aja modelnya beda, tapi maksudnya bukan itu. Jadi maksudnya adalah ketika kalian lihat velg yang ini, kita lihat di sini velg tidak punya bibir sama sekali. Face-nya rata dengan bibirnya. Sementara kalau velg yang ini dia punya sedikit bibir di sini. Velgnya atau face-nya dia tidak terlalu rata dengan bibirnya. Sementara yang ini face-nya malah ke dalam. Jadi menyisakan bibir yang cukup lebar di sini. Nah, perbedaan ada bibir atau tidak ada bibir sebenarnya dipengaruhi oleh offset. Nah, itu yang akan kita bahas dalam poin keempat ini. Makanya offset yang besar atau misalnya angkanya menjadi besar itu akan membuat velg masuk ke dalam. Artinya bisa rentan mentok dengan spakbor atau bagian kaki-kaki lainnya. Sementara offset yang cenderung ke angka lebih kecil, dia akan menyisakan velg dan membuat velg ini posisinya agak keluar dari roda atau dari spakbor. Nah, makanya perhitungan offset yang pas itu sangat diperlukan supaya velg yang akan kalian pasang di mobil itu jatuhnya enak atau rata, jadi rata fender gitu ya. Nah, rata-rata velg yang beredar itu velg umum dengan dikawinkan dengan offset mobil-mobil modern, yaitu kisaran antara offset 35 sampai 45. Seperti kita lihat di sini, kalau velg yang tidak ada bibir seperti ini offsetnya atau disimbolkan dengan ET ya, itu 42. Sementara ini ET-nya adalah 40, dia lebih kecil sehingga menyisakan sedikit bibir di bagian sininya, depannya. Dan yang ini ET-nya adalah 30. Jauh banget bedanya dan bibirnya tuh sangat lebar. Nah, perhitungan ET ini sebaiknya kalian konsultasikan dengan bengkel yang memasang velg kalian.
Poin nomor 5 biasanya banyak dilupakan karena berkaitan dengan benda kecil ini. Ini adalah centering. Jadi sebaiknya ketika kalian akan memasang velg aftermarket, pasang juga centering ini. Karena velg aftermarket, dia kan dibuat untuk macam-macam mobil nih. Sehingga ukuran center hole-nya itu dibuat lebih besar. Karena masing-masing mobil itu memiliki center hub atau lubang tengah penahan velgnya itu ukurannya juga beda-beda. Makanya kita perlu menyumpal biar dia fit dengan center hub yang ada di mobil. Efeknya apa? Efeknya bisa mengurangi getaran dan juga bisa membantu mur roda atau baut roda menahan bobot velg dan juga ban. Artinya mobil bakal lebih stabil dan lebih aman tentunya. Itu dia tadi 5 hal yang perlu kalian perhatikan ketika akan mengganti velg aftermarket. Nah, mudah-mudahan informasi tersebut bisa menjadi acuan buat kalian semua dan jangan lupa untuk selalu tonton channel JF Luxury. Pastikan juga kalian sudah menekan tombol subscribe dan jika ada pertanyaan silakan langsung ke kolom komentar di bawah.